Selamat pagi. Kami kelompok 2 ingin memaparkan tentang apa itu replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Perkenalkan, nama saya Irami Asyepa Purbah. Nama saya Ilham Masabil Kahfi. Nama saya Raden Rodwi Putri Hanana Syufani. Saya Azul Zarif Adhita Putra. Nama saya Rahel Victoria Sadai. Nama saya adalah Putri Dwi Kayanti. Dan nama saya Gracia Jessica Petrina. Ini akan menjelaskan mengenai sintesis protein, yaitu transkripsi, translasi, dan replikasi. Yang pertama, transkripsi. Pada penjelasan transkripsi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai definisi dari transkripsi, tahapan inisiasi, tahapan elongasi, dan tahapan terminasi. Dari definisinya terlebih dahulu, transkripsi merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA. Ruas DNA yang akan ditranskripsi dibatasi oleh promotor dan terminator. Hanya satu dari dua utas DNA yang akan digunakan sebagai cetakan sintesis RNA. Utas yang digunakan sebagai cetakan bagi sintesis RNA disebut dengan utas cetakan atau template. Pada proses transkripsi akan dihasilkan 3 jenis RNA, yaitu RNA duta atau mRNA, yang biasa disebut messenger RNA, RNA transfer atau tRNA, dan RNA ribosom atau rRNA. Proses transkripsi dikatalis oleh enzim transkriptase atau RNA polimerase. Pada organisme prokariotik, hanya ada satu jenis RNA polimerase untuk mengkatalis semua jenis RNA. Sedangkan pada organisme eukariotik memiliki 3 jenis RNA polimerase, yaitu RNA polimerase pertama untuk mengkatalis pembentukan rRNA, RNA polimerase kedua untuk mensintesis tRNA, dan beberapa molekul rRNA, dan RNA polimerase 3 untuk mengkatalisis proses sintesis mRNA. Dan proses transkripsi memiliki arah dari 5 aksen ke 3 aksen, berlangsung secara antiparalel bila dibandingkan dengan utas cetakannya, dan mengikuti aturan Chargaff atau basa-basa nitrogennya kan berpasangan secara komplementer, yaitu adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Selanjutnya masuk ke tahapan yang pertama, yaitu tahapan inisiasi. Inisiasi akan dimulai pada saat RNA polimerase menempel pada molekul DNA utas ganda. Dan RNA polimerase dapat menempel pada situs DNA secara spesifik karena adanya faktor sigma. Pada daerah penempelan RNA polimerase ini, utas ganda DNA akan terurai menjadi utas tunggal secara lokal. Setelah itu, nukleotida pertama akan ditempatkan di depan utas cetakan, kemudian disintesis oleh nukleotida berikutnya, dan seterusnya. Kemudian akan lanjut ke dalam tahapan elongasi. Tahapan kedua dari transkripsi adalah elongasi atau pemanjangan. Pada saat RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan heliks ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan, kira-kira 10 hingga 20 basa DNA sekaligus. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 aksen dari molekul RNA yang sedang tumbuh di sepanjang heliks ganda, dan mulai melakukan pengikatan nukleotida yang komplementer dengan cetakannya, seperti adenin berpasangan dengan urasil, timin berpasangan dengan adenin, guanin berpasangan dengan sitosin, dan seterusnya. Setelah sintesis RNA berlangsung, DNA heliks ganda terbentuk kembali dan molekul RNA baru atau mRNA akan lepas dari cekatan DNA-nya. Transkripsi berlanjut pada laju kira-kira 60 nukleotida per detik pada sel eukariotik. Selanjutnya yaitu terminasi. Transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Terminator merupakan suatu urutan DNA yang berfungsi sebagai sinyal terminasi sesungguhnya atau urutan DNA yang menghentikan proses transkripsi. Pada sel prokariotik, transkripsi biasanya berhenti tepat pada RNA polimerase yang mencapai titik terminasi. Sebaliknya, pada sel eukariotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi,
Pada titik yang lebih jauh, kira-kira 10 hingga 35 nukleotida, mRNA atau RNA yang telah terbentuk terlepas dari enzim tersebut. Proses hasil transkripsi harus menjalani 2 proses tambahan sebelum siap ditranslasikan menjadi protein. Pertama, RNA splicing. Pre-mRNA harus menghilangkan intron atau daerah non-coding, sehingga pre-mRNA murni mengandung ekson atau daerah coding saja. Kedua, penambahan molekul guanin pada 5 aksen dan penambahan molekul adenin atau poliadenilasi pada 3 aksen. Maka, mRNA sudah siap untuk ditranslasi. Guna dari penambahan molekul tersebut ialah untuk mencegah agar RNA itu tidak dihancurkan oleh enzim eksonuklase yang mendeklarasi asam nukleat yang berkeliaran di dalam sel. Diberi petanda guanin dan adenin agar dapat mencegah RNA itu dihancurkan. Proses transkripsi sudah selesai. Dilanjutkan dengan proses translasi. Baiklah, apa sih yang dimaksud dengan translasi? Nah, translasi itu merupakan proses sintesis polipeptida berdasarkan informasi genetik atau kodon mRNA. Tempat berlangsungnya translasi ada di sitoplasma, baik secara eukariotik maupun prokariotik, yang melibatkan mRNA, tRNA, dan rRNA. Apa sih fungsi dari mRNA? mRNA memiliki fungsi membawa informasi genetik atau yang disebut kodon. Kodon adalah deret nukleotida pada mRNA yang terdiri atas kombinasi 3 nukleotida berurutan yang menjadi suatu asam amino tertentu. Lalu, fungsi dari tRNA adalah membawa asam amino sesuai kodon, dan fungsi rRNA sebagai tempat menyatukan asam-asam amino menjadi untayan polipeptida atau tempat sintesis protein. Nah, di translasi juga terdapat substrat yang terdiri dari asam-asam amino. Hasil dari produk translasi adalah untayan polipeptida. Arah sintesis RNA adalah dari 5 aksen menuju ke 3 aksen. Ini adalah translasi kodon. Jadi, start kodonnya itu dari AUG, dan stop kodonnya itu ada UAA, UAG, sama UGA. Next. Nah, di translasi terdapat situs T atau transfer faktor. Nah, situs T itu adalah situs pada subunit besar ribosom di mana tRNA terikat secara mula-mula. Kemudian ada situs A atau amino, situs pada subunit besar ribosom di mana antikodon tRNA terikat pada kodon yang sesuai dari mRNA. Kemudian ada situs P atau polipeptida, situs pada subunit besar ribosom di mana asam amino baru diikat pada rantai polipeptida yang sedang bertumbuh. Kemudian ada situs E atau exit, situs pada subunit besar ribosom di mana tRNA yang sudah memberikan asam aminonya dilepas ke sitosol untuk mengambil kembali asam amino yang sesuai. Fungsi ribosom yaitu untuk memastikan interaksi antara mRNA sampai dengan tRNA terjadi secara tepat. Contohnya tRNA dengan antikodon 3 aksen UAC strip 5 aksen terikat pada kodon sesuai 5 aksen strip AUG strip 3 aksen dari mRNA. Dalam proses translasi, yang pertama adalah tahapan inisiasi. Pada tahap inisiasi, translasi dimulai dengan berkaitannya kodon start, yaitu AUG, dengan antikodon dari RNA transfer yang membawa asam amino metionin. Pengenalan kodon start dilakukan oleh subunit kecil ribosom. Next. Kemudian, tRNA yang membawa metionin akan bergabung melalui pembentukan ikatan pada subunit besar ribosom, sehingga terbentuk ribosom yang lengkap. Molekul tRNA pertama yang terikat pada ribosom akan menempati sisi P, polipeptida. Pada sisi P akan terbentuk rantai polipeptida. tRNA berikutnya akan berikatan dengan kodon kedua yang menempati ribosom pada sisi K, yaitu asam amino. Next. Yang kedua adalah tahapan elongasi. Pada tahap elongasi, tRNA masuk ke sisi A sehingga menghasilkan rangkaian asam amino. Antar asam amino dihubungkan dengan ikatan peptida.
Ribosom akan bergerak ke kanan membawa tRNA yang akan menerjemahkan asam amino berikutnya pada sisi A yang kosong. Next. Asam amino yang telah diterjemahkan akan bergerak ke sisi P, lalu terjadilah pemutusan ikatan dengan tRNA, sehingga rantai polipeptida akan terus terbentuk. Next. Yang terakhir adalah tahap terminasi. Pada tahap terminasi adalah akhir dari pembentukan polipeptida dengan berhentinya pada stop codon yaitu antara UAG, UGA, atau UAA pada mRNA. Next. Polipeptida akan dilepaskan dari ribosom dan sintesis protein berakhir. Selanjutnya, setiap subunit ribosom akan terpisah dan siap untuk memulai sintesis protein berikutnya. Selesai. Selanjutnya ada replikasi. Ya, pada replikasi ini akan jelaskan tentang definisi, model, komponen, langkah proses replikasi DNA, lagging strand, leading strand, dan protein-protein pendukung prosesi replikasi. Selanjutnya, kita masuk ke definisi. Pengertian dari replikasi tersebut adalah kemampuan sintesis atau penggandaan DNA membuat rantai DNA baru yang sama. Proses ini berlangsung pada nukleus, mitokondria, dan kloroplas pada sel eukariotik dan sitoplasma pada sel prokariotik. Arah sintesis replikasi adalah dari 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya. Ini merupakan model dari replikasi. Yang pertama ada model konservatif. Pada model ini, pita double helix tidak membuka, tetapi di samping molekul DNA tersebut muncul pita double helix yang baru. Selanjutnya ada semi konservatif, yang di mana pita double helix tersebut membuka dengan bantuan enzim, dan masing-masing dari pita tersebut terbentuk pita DNA yang baru. Selanjutnya adalah dispersif, yang di mana pita double helix tersebut terputus menjadi beberapa bagian, dan setiap potongannya dibentuk DNA yang baru. Selanjutnya. Ini merupakan komponen-komponen yang berada di replikasi DNA. Yang pertama adalah template yang merupakan DNA cetakan. Selanjutnya ada origin of replication. Selanjutnya ada protein yang terdiri atas DNA A, DNA B, dan DNA C yang berfungsi untuk mengenali origin of replication dan memisahkan untai DNA. Selanjutnya ada SSB atau single strand binding protein yang berfungsi untuk menjaga kestabilan DNA. Selanjutnya ada nukleotida yang terdiri atas 4 DNTPS. DNTPS itu sendiri merupakan suatu campuran yang terdiri atas DATP, DTTP, DGTP, DCTP yang berfungsi sebagai unsur penyusun DNA yang baru. Dan selanjutnya ada enzim, ada topoimerase yang berfungsi untuk memutus ikatan fosfodiester. Selanjutnya ada girase yang merupakan bagian topoimerase 2, berfungsi untuk memutar DNA sehingga tegangan pilanan menurun. Selanjutnya ada helikase yang berfungsi untuk membuka untaian ganda DNA. Selanjutnya ada primase yang berfungsi untuk menempelkan primer RNA pendek ke untai tunggal DNA. Selanjutnya ada polimerase yang berfungsi untuk menggabungkan deoksiribonukleosid. Dan yang terakhir ada ligase yang berfungsi untuk menggabungkan rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Selanjutnya adalah langkah replikasi DNA. Pertama, DNA berjalan secara semi-konservatif. Artinya, DNA induk dibagi menjadi 2, kemudian DNA anakan akan terdiri dari setengah dari DNA induk, kemudian sisanya merupakan sintesis DNA yang baru. Selanjutnya, kemudian ada gambar di sebelah kiri dari scanning elektromikroskop, di mana satu untaian DNA dari sel korel dari bakteri sedang direplikasi. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bagaimana DNA direplikasi dengan cara semi-konservatif.
Kemudian, berikut yang terjadi pada garpu replikasi, yaitu tempat sintesis atau pembuatan DNA yang baru. Di sini ditampakkan garpu replikasi dari observasi mikroskop elektron di sebelah kanan dengan skema komponen proses replikasi. Di sini proses replikasi berlangsung kompleks dan melibatkan komponen enzim, dan ada langkah yang berjalan secara berurutan dan ada juga yang berlangsung secara spontan. Untuk lebih detailnya ada di slide selanjutnya. Pertama yang dibutuhkan adalah pembukaan struktur double helix. Sebelumnya diketahui bahwa secara alami DNA akan membentuk struktur double helix. Struktur ini yang menyebabkan molekul DNA stabil. Namun, agar replikasi dapat berlangsung, maka struktur ini harus dibuka. Proses pembukaan struktur double helix ini dilakukan oleh enzim helikase. Setelah double helix terbuka, maka enzim DNA polimerase dapat masuk dan menggunakan single strand DNA yang terbuka sebagai template pembuatan strand DNA yang baru. Selanjutnya, berikut adalah gambar dari struktur helikase. Enzim helikase ini berbentuk seperti cincin, terbentuk dari 6 subunit protein, dan helikase ini akan mengelilingi single strand DNA dan kemudian menggunakan energi dari ATP. Helikase akan melaju dari 5 aksen ke 3 aksen sambil membuka struktur double helix. Selanjutnya, pembukaan dari struktur double helix ini akan memungkinkan DNA polimerase untuk masuk ke single strand DNA. DNA polimerase merupakan enzim utama dari proses replikasi DNA. Enzim ini merupakan katalisator dari proses polimerisasi. DNA polimerase akan menyusun strand DNA yang baru dengan menyusun satu persatu DNTP dengan bantuan template strand DNA induk. Agar DNA polimerase dapat menempel juga, dibutuhkan RNA primer yang dibentuk oleh RNA primase. Selanjutnya, proses adanya helikase dan disertai bergabungnya DNA polimerase akan membentuk garpu replikasi. Dari gambar ini, kromosom DNA bakteri sedang dalam proses replikasi. Di kedua ujung DNA helix yang sedang dibuka ini dinamakan garpu replikasi. Tempat utama terjadinya replikasi DNA. Sebelumnya, bahwa agar DNA polimerase dapat menempel pada template DNA, akan terlebih dahulu dibuatkan RNA primer, di mana RNA primase menempel terlebih dahulu, kemudian membuat untaian pendek RNA primer. Slide selanjutnya. Setelah RNA primer terbentuk, RNA primase selesai bertugas, dan DNA polimerase akan mengenali RNA primer ini, dan akhirnya dapat menempel di single strand DNA template, dan memulai tugasnya untuk mensintesis anak DNA yang baru. Slide selanjutnya. Berikut ini merupakan mekanisme dasar reaksi kimia serta struktur dari DNA polimerase. DNA polimerase berbentuk seperti tangan setengah menggenggam. DNA polimerase ini akan membentuk polimer DNA baru dengan substrat atau bahan dasar berupa 4 DNTP, yaitu DATP, DGTP, DCTP, dan DTTP. Awalnya, DNTP akan masuk ke ujung 3 dari DNA yang sedang dibentuk. Melalui fosfat energi tinggi dari DNTP, DNA polimerase dapat menggabungkan DNTP ke ujung OH, membentuk ikatan fosfodiester 2-fosfat. Seiring dikatalisasi DNA polimerase, berkat perubahan formasi enzim saat DNTP masuk ke situs aktif dari enzim, setelah berhasil digabungkan, terbentuk ikatan DNA baru, dan 2-fosfat akan keluar. Melalui proses ini, ada DNA baru, tumbuh dari ujung 5 ke ujung 3. Selain sebagai enzim pembentuk DNA, slide selanjutnya, DNA polimerase juga dapat melakukan proses editing. Jadi, akibat adanya dinamika ikatan kimia dalam molekul DNTP, memungkinkan adanya kesalahan pemasangan.
Namun kesalahan ini dapat cepat terdeteksi dan DNA polimerase dapat melakukan editing atau perbaikan kesalahan. Perbaikan kesalahan ini dilakukan di tempat yang dari situs titik replikasi. Pada intinya, nukleotida yang salah nantinya akan dikenali dan dikeluarkan dari strand DNA yang baru. Dengan kemampuan ini, proses replikasi DNA dapat lebih presisi sehingga mencegah kesalahan penyalinan DNA. Selanjutnya, kita masuk ke proses replikasi. Proses replikasi DNA terjadi dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Mengapa? Karena DNA polimerase hanya dapat menambahkan nukleotida ke ujung 3 aksen. Maka proses replikasi hanya dapat terjadi dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Karena arah wajib tersebut, proses replikasi dibagi menjadi 2 mekanisme di 2 untai yang berbeda, yaitu leading strand atau untai maju dan lagging strand atau untai lamban. Pada leading strand ini, karena arah garpu replikasi atau arah pembukaan helix searah dengan arah replikasi, yaitu 5 aksen ke 3 aksen, maka tidak perlu proses yang rumit pada untai leading strand ini. Pertama, enzim RNA primase akan membentuk RNA primer pada salah satu untai, pada untai leading strand, kemudian dilanjutkan dengan penambahan nukleotida DNA oleh DNA polimerase 3. Proses penambahan nukleotida DNA oleh enzim DNA polimerase 3 berlangsung secara terus-menerus beriringan dengan pembukaan helix DNA oleh helikase. Next. Nah, beda halnya pada lagging strand. Pada lagging strand, karena arah replikasinya berlawanan dengan arah garpu replikasi, proses replikasi DNA terjadi secara lambat dan bertahap karena membutuhkan banyak fragmen. Fragmen-fragmen tersebut disebut fragmen Okazaki. Tahapan awalnya sama seperti leading strand, yaitu enzim RNA primase akan membentuk RNA primer pada untai lagging strand, kemudian dilanjutkan dengan penambahan nukleotida oleh DNA polimerase 3, sampai mencapai RNA primer di sebelahnya. Ketika enzim DNA polimerase 3 sudah mencapai RNA primer di sebelahnya, maka enzim tersebut akan lepas dan kembali membentuk nukleotida DNA baru di RNA primer selanjutnya, atau kita sebut fragmen Okazaki kedua. Kemudian, setelah seluruh fragmen Okazaki terbentuk, enzim DNA polimerase akan mengubah RNA primer tadi menjadi DNA. Kemudian, enzim DNA ligase akan menyatukan fragmen-fragmen yang terputus tersebut menjadi suatu untai DNA ganda yang utuh. Next. Nah, ini merupakan gambaran besar terkait proses replikasi DNA. Pada untai yang atas merupakan untai leading strand, dan bisa dilihat bahwa pada leading strand tidak perlu memerlukan proses yang rumit. Beda halnya dengan lagging strand yang membutuhkan proses yang rumit, membutuhkan banyak enzim, dan membutuhkan banyak fragmen-fragmen. Next. Kemudian ada protein-protein pendukung proses replikasi. Yang pertama adalah protein atau enzim topoisomerase yang berfungsi mengurangi tegangan yang diakibatkan oleh pembukaan uliran helix ganda oleh enzim balikase. Enzim topoisomerase ini terletak di depan garpu replikasi. Perumpamaannya seperti sebuah tali tambang yang kita urai pilinannya. Semakin kita urai secara paksa pilinan tersebut, semakin tegang pilinan tali tambang tersebut. Kemudian protein pendukung berikutnya adalah claim holder, yaitu berfungsi sebagai pemersatu protein-protein yang berkontribusi pada replikasi agar dapat bekerja beriringan dalam satu unit. Kemudian ada protein single strand binding yang berfungsi menstabilkan single strand agar tidak terjadi hairpin, yaitu struktur double helix parsial pada single strand yang dibentuk oleh helikase. Kemudian ada enzim nuklease yang berfungsi memotong segmen suatu untai DNA yang rusak. Next. Ini merupakan gambaran dari enzim topoisomerase, bisa dilihat letaknya terletak di depan garpu replikasi. Next. Dan ini merupakan suatu contoh dari hairpin. Jadi pada single strand DNA yang dibuka oleh helikase tadi, itu
antar basa nitrogennya saling berikatan sehingga membentuk suatu struktur yang disebut double helix parsial. Next. Kemudian ini merupakan gambaran dari enzim nuklease. Pada gambar pertama terdapat sebuah pasangan basa nitrogen yang bengkok atau rusak. Kemudian enzim nuklease akan memotong atau mengambil basa nitrogen tersebut, kemudian diisi kembali oleh enzim DNA polimerase, kemudian disambungkan kembali dengan nukleotida lainnya oleh DNA ligase. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam mencari materi. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga materi yang kami paparkan dapat membantu setiap pendengar untuk lebih memahami materi mengenai transkripsi, translasi, dan replikasi. Terima kasih.